Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Koko Nugroho di kuliah From Line ya. Ini mata kuliahnya Internet Working. Oke, materi yang ketiga. Bagian yang keempat begitu. Ini bagian yang keempat. Kalau bagian 3 itu mengkonfigurasi rute default ya. Kalau ini konfigurasi static routing gitu, hampir sama dengan materi bagian 1 ya. Oke, bedanya apa? Bedanya ini pakai API versi 6 begitu ya. API versi 6, tapi secara konsep tuh sama aja ya. Mau pakai API versi 4, pakai versi 6, hampir sama gitu ya. Hampir sama. Konsepnya seperti itu. Nah, ini adalah topologi yang nanti akan kita coba config ya, coba kita konfigurasi pakai tracer seperti biasa gitu ya. Ini ada 2 router gitu ya, ada 3 alamat network. Ini yang pertama networknya ya, ini yang kedua networknya, ini yang ketiga networknya, ada 3 ya. Oke, bedanya apa? Bedanya ini pakai API versi 6 begitu ya. Oke, bingung nggak API versi 6? Oke, API versi 6 kalau bingung itu linknya dalam menyederhanakan alamat API versi 6 saya kasih di atas ya. Oke, sekalian promosi ya. Materinya ada di Jarkom ya. Di Jarkom bab tentang penyederhanaan alamat API versi 6 aja di atas ya. Silakan pelajari dulu ya, di pause dulu. Di pause. Bahasa gimana cara ngomongnya pause ya? Di pause ya. Dijeda dulu gitu ya bahasanya, dijeda dulu, belajar dulu. Kalau belum familiar dengan API versi 6, belajar dulu bagaimana menyederhanakan ya, ada di atas linknya. Oke, kalau sudah baru ke sini. Begitu. Nah, nanti ini yang akan kita config ya. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, ini seperti itu ya. Kemudian untuk konfigurasi static routingnya menggunakan API versi 6, konsepnya sama ya, dengan menggunakan API versi 4 begitu ya. Oke, konsepnya sama saja ya, konsepnya sama saja. Tapi kalau masih lupa, kalau lupa bagaimana mengkonfigurasi static routing menggunakan API versi 6, seperti biasa, linknya saya kasih di atas lagi ya. Ini materi ketiga bagian ke-1 ya. Materi ketiga bagian 1. Nah, linknya ada di atas. Bisa pelajari dulu ya. Jadi konsepnya sama aja gitu ya. Nah, bedanya ini pakai versi 6 gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, secara konsep misal kita nantinya supaya PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 gitu ya. Maka alamat network yang digunakan oleh si PC2 itu dicatatkan begitu kan. Dicatatkan dalam tabel routingnya si R1 ya, tabel routingnya si R1 begitu. Begitupun sebaliknya, supaya PC2 itu bisa ngirim paket atau berkomunikasi dengan PC1 begitu, maka alamat network yang digunakan oleh si PC1 gitu ya dicatatkan dalam tabel routing di R2 gitu ya. Nah, konsepnya sama kan? Konsepnya sama kan, seperti itu. Nah, cara mencatatkannya menggunakan statik ya, cara statik sama perintahnya IP root gitu ya. Sama nggak? Nggak, beda dikit ya. Ternyata bedanya ini ya, kalau di API versi 4 kan gini ya, API versi 4 ya. Kalau menggunakan ini aja ya, menggunakan IP versi 4 kan perintahnya gini ya, depannya kan ini. Depannya kan IP root begitu kan. Nah, bedanya apa dengan yang IP versi 6? Tambahi versi 6. Gitu. IP versi 6 root gitu ya. Gitu aja ya. Nah, kemudian diikuti dengan alamat network lawan yang ingin dicatatkan begitu. Kalau ini posisinya di R1, ibaratnya seperti itu, maka yang kita catatkan tadi apa yang nggak terhubung langsung ya, gitu. Yang nggak terhubung langsung mana? Yang nggak terhubung langsung adalah alamat network yang digunakan oleh si PC2, begitu ya. 2001 ACAD 1234.22 gitu ya. Nah, bingung nggak ya? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau bingung tadi saya sarannya melihat cara menyederhanakan alamat API versi 6 begitu, karena 2 ini kan artinya gini ya, 0002 begitu. Karena ada 0 depan 3 gitu kan, depan sendiri, maka ini bisa dihilangkan, jadinya 2 aja begitu, salah satunya gitu ya. Oke. Nah, ini alamat network ya, ini diikuti dengan alamat network yang akan dicatatkan begitu ya. Oke, lengkap ya, pakai slash 64 gitu, lengkap ya, dengan prefixnya gitu ya.
Kemudian diikuti dengan exit interface. Ya, FA01 ini exit interface, begitu ya. Exit interface itu apa? Exit interface adalah pintu keluaran yang digunakan oleh si R1 ya, si R1 untuk menuju ke alamat 2001 ACAD 12342 tadi ya, sini. Jadi kalau kita lihat R1 gitu ya. Hijau nggak kelihatan ya. Oke, hijau nggak kelihatan. Kalau ini kelihatan nggak? R1 untuk menuju ke alamat network yang digunakan oleh si PC2, pintu keluarnya mana? Pintu keluarnya adalah ini ya. Ini adalah exit interface FA01. Begitu ya. Jelas ya? Ini adalah exit interface. Maka kita tuliskan di sini nih exit interface-nya FA01. Gimana? Jelas ya? Nah, sekarang kemudian diikuti nih bedanya ini dengan IP versi 4. Nah, lengkap ya. Exit interface diikuti dengan Nexthub. Nah, ini Nexthub kemarin yang pertemuan tentang mengkonfigurasi apa itu? Saya routing dengan menggunakan IP versi 4, ini kayaknya belum deh. Kayaknya belum. Nah, ini saya jelaskan. Nexthub itu adalah alamat IP yang digunakan oleh router tetangga gitu. Nexthub, hub itu menuju ke router gitu ya. Contoh gitu ya. Kalau R1 untuk menuju ke ini ya 2001 ACAD belakangnya 2 ini begitu. Hub berikutnya next router berikutnya mana? Next hub ini kan R2 kan. Nah, gitu. Itu artinya nih next hub. Ini hub berikutnya, router berikutnya. Paham ya? Next hub. Nah, yang dicatat yang dicatat adalah IP ya. Yang dicatat adalah IP. Jadi untuk menuju ke ini ya 2001 ACAD 12342 tadi next hub-nya kan R2 begitu kan ya. Kemudian untuk menuju ke tadi alamat networknya networknya tadi mana? 21 ACAD 124 tadi itu kan lewat R2. Nah, pintu awalan yang digunakan, pintu masuk yang digunakan di router R2 adalah FA00 begitu kan. Ini pintu masuk yang digunakan untuk menuju ke tadi alamat networknya adalah pintu masuknya adalah ini-nya FA00 begitu kan. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang dituliskan bukan FA00 tapi IP yang digunakan oleh si FA00 begitu. IP-nya berapa? Nah, IP-nya itu yang ditulis di sini. Jadi ini adalah IP next hub begitu. IP next hub yang mengarah ke pintu masuk. Ya, next hub siapa tadi? R2. Pintu masuknya mana? FA00. IP-nya berapa? IP-nya adalah 2001 ACAD 12341 5 ya, belakangnya 5. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, lengkap bedanya itu. Jadi kalau kita mengkonfigurasi dengan menggunakan static routing pakai IP versi 6 itu lengkap ya. Ada exit interface disertai dengan IP next hop gitu ya. Nah, ini penjelasan awal. Jadi begitu. Supaya lebih jelas lagi kita akan coba config ya. Ya, kita coba config. Oke, siap? Kita mulai ya. Seperti biasa pakai paket tracer ya. Pakai paket tracer. Jadi kalau belum diinstal paket tracernya, kita mulai ya. Asumsinya routernya sudah diberikan di workspace gitu ya. Juga dengan PC-nya juga diberikan di workspace kayak gini ya. Ya, ini seperti itu. Kita coba ya. Ini adalah gambar topologinya ya. Gambar topologinya jadi orek-orekan. Kita hapus dulu deh. Biar kelihatan bagus. Nah, lumayan bagus kan? Nah, sip. Nah, oke, ini lumayan bagus. Oke, kita mulai dari routernya. Ya, kita mulai dari R1. Oke? Kita mulai dari R1 ya. Kita mulai dari 1 memberikan alamat begitu. Oke, masih ingat cara mengkonfigurasi pakai si routernya produk Cisco ya? Pakai CLE ya. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kita berada di R1 begitu, di R1 sini, di R1. Sekarang kita ngasih alamat FA00 dulu ya. Kita mau ngasih alamat FA00 ini dengan alamat 2001 ACAD 12341 belakangnya ya. Ini lihat, ini belakangnya 1 artinya ya. Kita mulai di sini. Kita tuju dulu interface-nya FA00 betul? FA00 ya, betul sekali. Kemudian IPv6 address gitu ya, caranya gitu. Kemudian diikuti dengan alamatnya. Alamat yang kita berikan berapa? 2001.2 ACAD begitu. 1234 gitu. 2.2 artinya 0 semuanya, belakangnya berapa? 1 begitu. Pakai prefix 64. Udah, itu aja. Ya, gampang kan? Nah, kemudian kita upkan
si interface-nya dengan perintah no shutdown. Udah, itu aja. Selesai kan? Oke, lanjut. Nah, ini tahap pertama. Sekarang kita lanjut memberikan alamat IP di EVA01. Tadi di berapa tadi? Tadi di EVA00 ya. Tadi di EVA00, betul ya? Sekarang kita berikan IP versi 6, oke, atau IP di EVA01 gitu. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, di EVA01 ya. EVA01 nggak kelihatan. Bisa coba kelihatan gimana caranya? Oke ya. Oke, nah jadi keganggu nih nggak apa-apa ya. Nah, kita sekarang menuju ke interface FA01. Ya, sudah masuk interface FA01 nih. Kemudian seperti biasa FIV6, oke, address. Alamatnya adalah 2001 seperti biasa. Achat 1234.2.2 berapa? Ternyata 1 ya, ternyata di sini ya. 1.2.2. Kemudian belakangnya 3 begitu. 3 gitu ya. Setelahnya berapa? 64. Oke, selesai. Kemudian no shutdown. Nah, selesai ya, seperti itu. Jelas ya. Nah, sekali lagi saran saya kalau bingung basic tentang IP versi 6, lihat lagi videonya ya. Yang tadi saya sarankan. Ini kalau belum nanti pusing ya. Oh, IP 6 gimana gitu ya. Asumsi saya sudah paham lah ya tentang basic IP versi 6. Nah, oke, kita lanjut ya. Baru di R1 tadi sudah. Nah, oke, di R1 sudah. Nah, sekarang kalau sudah kita kasih IP-nya, kita cek tuh. Show IP v6 interface brief gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Jangan dihafal, ini catat aja ya. Ini untuk ngecek alamat IP yang sudah kita berikan. Show IP versi 6 interface brief. Kalau 4 kan cuma IP aja ya. Ini kalau versi 6 tambah v6. Nah, begitu. FA00 up sama up ya gitu. Ingat ya, ketika kita memberikan alamat IP versi 6 selain alamat IP itu sendiri ditambah IP ini ya, link lokal. Ingat ya, link lokal ya, FA80 gitu ya, link lokal gitu ya. Hanya berfungsi di jaringan lokal aja begitu ya. Oke, begitu pula di FA01 ya, selain alamat IP yang kita berikan tadi yang 2001 ACAD 123.413 itu juga ditambahi dengan alamat link lokal. Pasti ada begitu ya. Oke, sudah sip ya, sudah up sama down. Down ini gara-gara yang di R2 di FA00 belum kita konfigurasi ya, seperti itu. Nah, kita coba konfigurasi di R2 ya. Kita mulai konfigurasi di R2. Oke. Kita mulai konfigurasi di R2. Ya, enable dulu ya. Enable configure terminal begitu. Terminal. Salah. Nah, sekarang kita ke FA00 dulu ya. FA00 dulu, berarti interface FA00. Itu ya. Alamatnya adalah IPv6 address gitu ya. 2001 ACAD, kemudian 1234, kemudian 1.2, belakangnya berapa? Belakangnya 5, begitu. 5. Setelahnya berapa? Prefixnya 64. Ya, selesai. Kemudian diaktifkan no shutdown. Itu selesai. Di FA00 ya. Kita lanjut ya. Lanjut di FA01 ya. Di FA01 berarti tuliskan interface FA01 supaya pindah interface ya, pindah ruangan. Pindah interface ya, pindah interface. Oke. Alamatnya adalah IPv6 address begitu. Kemudian 2001 ACAD 1234 gitu ya. Berapa? 2 ya, ini ya, networknya 2.2, belakangnya adalah 1 ya, belakangnya 1 /64. Oke. Kemudian no shutdown. Nah, seperti itu. Selesai ya, selesai. Alamat IP kita berikan di FA00 dan FA01 di R2. Jelas ya? Nah, oke. Sampai sini sudah ngikutin. Kemudian saran saya di tahap ya. Ini sambil dipraktekkan kalau bisa ya. Jangan dilihat aja. Supaya lebih paham. Oke, sekarang kita ke PC ya. Kita ke PC. Di PC kita kasih IP ya. Di PC kita kasih IP. IP-nya ini 2001 ACAD. Di sini IP versi 6 ya. 2001 ACAD 1234.2.2. Belakangnya berapa? Belakangnya adalah 2 begitu ya. Pakai prefixnya 64. Oke. Karena ini nanti komunikasinya dengan PC2, di mana PC2 adalah terletak di jaringan luar, maka kita perlu namanya default gateway ya, di FA00 kita perlu gitu ya. Alamatnya adalah tadi sudah kita berikan tuh, belakangnya 1 ya, maka kita copy aja di sini belakangnya 1 ya. Begitu, jelas ya, dan jelas. Nah,
Kalau sudah, kita menuju ke command prompt-nya, kemudian kita cek tuh IP-nya. Sudah benar belum? IPv6 config, bedanya itu ya. Kalau pakai versi 6. Nah, seperti itu. Seperti biasa, selain IP-nya, juga ada link lokal gitu ya. Kita coba sekarang ping ke gateway. Gateway-nya ini ya. Oke, gateway-nya ini kan. Nah, itulah enaknya pakai paket susah bisa ngopi gitu ya. Malas kelihatan orangnya. Ya, ping. Ya, kita paste aja yang untuk gateway-nya. Kita paste ke gateway. Ping ke gateway bisa ya. Oke, bisa gateway. Nah, oke, bisa. Nah, kalau sekarang saya coba ngeping ke link lokalnya miliknya Eva00, bisa nggak ya? Gitu ya. Coba ya. Di R1 Eva00 ini kan link lokalnya ya. Ini link lokalnya, link lokal. Kita coba untuk ngeping ke situ. Bisa nggak ya? Gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba ping ke alamat link lokal. Ya. Punyanya Eva00 di R1. Bisa ya, oke, bisa. Itulah gunanya alamat link lokal. Gitu, sip ya. Nah, sekarang kita menuju ke PC2 tuh, PC2 sekalian aja ya, PC2. PC2 kita kasih IP, oke. PC2 kita kasih IP. IP-nya berapa? Lihat contekan. 2001 ACAD 12342. Oke, 2001 ACAD 12342. Betul. Ya, titik 2, belakangnya berapa? Belakangnya 2. Gitu. Ya, perfectnya 4. Begitu ya. Nah, seperti itu. Karena sama, ceritanya adalah PC2 kita komunikasikan dengan PC1 dan PC1-nya ada di network yang berbeda, maka kita tambahkan informasi default gateway, yaitu Eva01 di sini ya. Alamat IP-nya kita kasihkan di PC2 ya, kita copy aja biar cepet. Males ya kalau menulis langsung, karena panjang kalau versi 6 ya. Ah, itu dia 21. Oke, sip. Oke, sip. Nah, sekarang kita sambil seperti biasa kita cek IP-nya, IP versi 6 config gitu ya. Nah, kita ping ke gateway. Kita ping ke gateway, bisa nggak? Ya, ingat ya, kalau pengen keluar pengen ke jaringan luar gitu. Kita ping ke gateway dulu, tes dulu ke gateway-nya. Nah, tes ke gateway. Oke, bisa. Aman ya, sip. Nah, yang nggak aman itu apa? Yang nggak aman ketika PC1 ingin komunikasi dengan PC2. Nggak akan bisa. Kita coba ya, kita coba. PC2 tuh berapa alamatnya? PC2 alamatnya ini. Ya, PC2 alamatnya adalah ini ya. Alamat PC2. Kita coba ping ya, kita coba ping dari PC1. Ya, ping gitu ya. Alamat dari PC2. Nah, nggak bisa kan? Pasti RTO tuh, RTO ya, RTO, bener kan, request timeout. Nah, apa alasannya? Oke, seperti biasa konsep routing gitu ya. Konsep routing, kalau kita cek di tabel routingnya si R1 gitu ya, pakai show ya IP versi 6, bedanya itu root gitu ya. Nah, di R1 ini tidak ada informasi alamat network punyanya si PC2 begitu. 2001 ACAD 12342. Itu nggak ada tuh di sini tuh. Lihat, nggak ada kan? 2001 ACAD 142. Ini 2001 ACAD 141. Satu ya. Ini satu tuh di sini nih. Di sini. Ya, antara network alamat network antara R1 dengan R2 begitu ya. Oke, karena nggak ada maka tadi nggak bisa diteruskan gitu ya. Nah, sehingga solusinya kita akan mencatatkan alamat network punyanya PC2 ke dalam tabel routing si R1 gitu ya. Jelas ya? Nah, kita akan coba catatkan. Tapi sebelumnya sebelumnya di sini ini bedanya dengan IP versi 4 ya. Kalau IP versi 4 cukup C aja ya, connected, bahwasanya alamat network itu terhubung langsung. Nah, tambahannya adalah L di sini lokal. Ya, itulah kayak kita ngasih IP versi 6 di interface ya. Selain alamat IP-nya juga ditambahi alamat link lokal. Di tabel routingnya juga sama. Jadi tabel routingnya itu yang connected itu selain alamat network yang digunakan yang terhubung langsung juga alamat network lokal ya. Alamat network ini satu network ini mengarah ke hostnya. Jadi alamat yang digunakan oleh interface Eva00 gitu. Ya, seperti itu. Ini alamat lokal lah ya. Dia hanya bersifat satu network gitu ya. dia satu network aja yang mengarahnya ke host, ke alamat si Eva00 aja begitu ya, seperti itu. Yang nggak pusing ya itu ada tambahan L ya. Tapi sudah konsep sama. Jadi C itu kalau kita berhasil ngasih IP di interface ya, maka ada C.
tambahnya ada L gitu aja deh. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita ke tujuan kita ya. Kita ke tujuan kita. Tujuan kita ngapain? Tujuan kita adalah ngasih IP di alamat network yang digunakan oleh PC 2. Ini contohnya ya, kita mulai dari R1. Ini contohnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Di R1 contohnya itu kita coba praktekkan. Perintahnya adalah IP versi 6 root. Benar gak sih? Ya, dipisah ya. Jadi dipisah. Oke, dipisah. Sip. Nah, gitu. IP versi 6 root. Kemudian kita tuliskan alamat network PC 2 yaitu 2001 begitu kan, ACAD 1234.2.22. Betul kan? Salah. Ya, 2 di sini .2.2 gitu. Ya, gitu maksud saya. /64 gitu. Ini alamat network yang akan kita catat ya. Nah, kemudian diikuti oleh apa? Diikuti oleh exit interface ya. Kalau lihat di sini ya, si R1 untuk menuju ke yang tadi alamatnya PC2 2001 ACAD 1242, ini exit interface-nya FA01 gitu ya. Jelasnya FA01. Maka interface FA01 itu saya tuliskan di sini. Oke, FA01 begitu, atau fast ethernet boleh gitu 01. Nah, gitu. Oke, setelah interface-nya diikuti dengan alamat IP next hop. Ya, next hop tadi sudah jelaskan ya. Di sini FA00 IP-nya berapa? Itu kita tuliskan. Oke. Oke, kita tuliskan. Oke, kita tuliskan alamatnya 2001 ACAD 1234.2.2. Oh, ternyata 1. Oke, .2.2 belakangnya berapa? Belakangnya 5. Begitu. Sip. Sip. Oke, selesai. Agak panjang memang ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita cek sekarang dalam tabel routingnya ya, show IP versi 6 root begitu ya. Nah, apa terjadi? Ada tambahannya ya. Ada tambahannya yaitu S di sini. Jadi S adalah statik. Artinya alamat network ini kita catatkan secara manual yang dua tadi ya, 2001 ACAD 1342. Itu dicatatkan secara manual gitu ya. Ini satu di sini adalah administrative distance ya. Nanti deh saya pertemuan berikutnya saya coba jelaskan tentang administrative distance. 0 di sini metrik ya, 0 itu metrik karena dia terhubung langsung begitu. Metriknya 0 gitu ya. Nanti pusing kalau dikasih sekarang, ini nanti dulu lah. Yang jelas ini kita sudah mencatatkan alamat network punya PC 2. Jelas sampai sini? Nah, agar paketnya sampai ke PC 2 kan bolak-balik tuh sistemnya ping ya. Oke. Dari PC 1 kirim PC 2, PC 2 kirim ke PC 1 ya. Tadi hanya bisa ke PC 2, belum bisa balik. Ya, supaya bisa balik, kita mencatatkan alamat network si PC 1 2001 ACAD 1234 gitu ya, ke tabel routingnya R2. Gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan tuh ya, nah, di R2 perintahnya sama nih, perintahnya sama ya. Perintahnya adalah IP versi 6 root begitu. Oke. Ini alamat network kita catat ya. Ya, kita tuliskan 2001 ACAD kemudian 1234.2.2/64 gitu. Diikuti dengan exit interface ya. Ini adalah kebalikan ya. R2 menuju ke 13 ini yang 2001 ACAD 134 itu exit interface-nya adalah FA00. Maka kita tuliskan di sini FA00. Oke, jelas. Kemudian diikuti dengan next hop ya. IP-nya berapa? Next hop-nya berarti R1 begitu ya. Oke, pintu masuknya adalah FA01 gitu. IP-nya berapa? IP-nya belakangnya 3 begitu. Kita tuliskan 2001 ACAD kemudian 1234 T2. Oke, T2 1 T2 berapa? 3. Oke. Ya, begitulah versi 6 panjang ya. Oke. Enter. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ini kalau kita lihat dalam tabel routingnya si R2 sudah catat tuh ya. Mana S? Nah, ini udah catat kan? Nah, oke, udah dicatat alamat networknya punya PC 1. Begitu pula di R1 ya, sudah mencatat juga alamat networknya si PC 2 ya. Nah, kita coba cek sekarang PC 1 ngeping ke ini bisa nggak ya, ke PC 2. Jadi PC 1 ngeping ke PC 2. Bisa tidak? Gitu. Apa terjadi? Dedodet. Dedodet RTO ya. Oke.
RTO. Ya udah, nanti RTO semua, pasti RTO semua ya. Ya, RTO. Ya, apa jadi? RTO lagi. Ya, RTO lagi. Nggak bisa ya, coba sebenarnya nggak bisa. Oke, apa masalahnya? Gini masalahnya. Jadi bedanya antara Epi versi 6 dan Epi versi 4. Kalau Epi versi 4 itu mekanisme router itu bisa. Jadi secara defaultnya kalau kita pakai Epi versi 4 itu mekanisme routingnya bisa dilakukan oleh si router. Begitu. Tapi kalau pakai versi 6 harus kita paksa untuk aktif. Itu bedanya, ya deh, itu bedanya. Ya, kalau versi 4 otomatis dia aktif untuk bisa routing gitu ya. Tapi kalau versi 6 nggak bisa, kita paksa. Dengan cara apa? Kita perintah ini, versi 6 unicast routing. Nah, itu kita paksa artinya ya, kita berikan perintah agar si routernya bisa melakukan fungsi routing atau press routing dengan menggunakan Epi versi 6. Itu bedanya. Nah, itu. Oke, kita aktifkan juga di R2 gitu ya. Kita aktifkan juga di R2. Oke. Epi versi 6 unicast routing. Nah, seperti itu. Gitu aja sih sebenarnya ya. Nah, gitu rahasianya. Sekarang kita coba, bisa tidak gitu. Kita cek. Nah, bisa kan? Nah, bisa tadi itu ya. Seperti itu. Sebenarnya simple ya. Sebenarnya simple urut-urutannya sebenarnya. Tapi kalau kita nggak simak dari awal, ya nggak simple ya. Pusing. Jadi saran saya disimak dari awal ya. Tujuan kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi apa itu? Static routing dengan menggunakan Epi versi 6 ya. Sudah kita praktekkan. Saran saya dicoba ya. Saran saya dicoba ya. Terima kasih. Jadi semoga materi ini bermanfaat begitu ya. Cukup lama, cukup panjang ya. Tentang apa tadi materinya? Tentang konfigurasi Epi versi 6 menggunakan konfigurasi static routing menggunakan Epi versi 6 ya, kebalik-balik ya. Kita ceritanya konfigurasi static routing dengan menggunakan Epi versi 6. Oke, done. Ya, done. Ya, selesai. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.